Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Emir Rafli dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung dan berpikir mendalam tentang sebuah isu yang sangat krusial dan berdampak besar pada masa depan bangsa kita. Uang kuliah tunggal atau UKT dan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kita tidak hanya membahas angka dan tarif, tetapi juga hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Mari kita mulai dengan memahami apa itu UKT. Uang kuliah tunggal adalah sistem pembiayaan yang dirancang untuk menyederhanakan struktur biaya pendidikan tinggi dengan menerapkan satu tarif tetap berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Ide awalnya adalah untuk menciptakan transparansi dan kemudahan perencanaan. Namun, di balik niat yang luhur tersebut, kita harus mengakui bahwa UKT tinggi memiliki potensi dampak yang sangat serius. Pertama-tama, mari kita lihat sisi ekonomi dari UKT tinggi. Biaya yang tinggi bukan hanya angka di lembaran biaya kuliah, melainkan sebuah beban berat yang bisa mengguncang fondasi banyak keluarga. Banyak mahasiswa dan orang tua yang terpaksa mencari pinjaman, menjual aset, atau bahkan mundur dari pendidikan tinggi. Karena beban biaya yang tak tanggung, dalam konteks ini, UKT tinggi bukan sekedar biaya, tetapi penghalang nyata yang menutup pintu kesempatan bagi mereka yang pernah bakat, namun kurang beruntung dalam hal finansial. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pandangan lain. Beberapa pihak berpendapat bahwa biaya tinggi dapat mendorong universitas untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas. Dengan pendapatan yang lebih besar, pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki infrastruktur, mendukung penelitian, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam pandangan ini, UKT tinggi bukanlah penghalang, melainkan investasi yang berpotensi dalam kualitas pendidikan. Namun, sudut pandang ini harus kita telaah lebih jauh. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi pintu gerbang mobilitas sosial dan kesetaraan. Ketika biaya pendidikan melambung tinggi, hanya mereka yang mampu secara finansial yang bisa menikmatinya. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang membangun sebuah masyarakat yang adil dan inklusif. UKT tinggi bisa memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, menghambat kesempatan bagi mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, dan menciptakan ketidaksetaraan di dalam institusi pendidikan. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah kita rela hidup dalam masyarakat di mana kualitas pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir orang? Apakah kita akan membiarkan sistem menciptakan jurang antara mereka yang mampu dan tidak? Saat ini, kita berada di persimpangan jalan. Kita memiliki kesempatan untuk menentukan arah masa depan pendidikan di negara ini. Apakah kita akan memilih jalan raya yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat? Atau kita akan memilih jalan yang memberikan kesempatan bagi semua? Apakah kita akan memelihara status quo yang memperlebar kesenjangan sosial? Ataukah kita akan berjuang untuk perubahan yang membawa keadilan dan kesetaraan? Inilah saatnya bagi kita semua untuk bertindak. Kita harus mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Kita harus memperjuangkan subsidi pendidikan yang lebih baik, beasiswa yang lebih luas, dan mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif. Kita harus memastikan bahwa UKT tidak menjadi hambatan bagi siapapun yang ingin mengejar pendidikan tinggi. Mari kita ingat bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bangsa adalah investasi dalam pendidikan, dengan memberikan akses pendidikan yang layak dan setara bagi semua. Kita tidak hanya membantu individu untuk meraih mimpi mereka, tetapi juga membangun bangsa yang lebih kuat dan bersaing. Mari kita bersama-sama bekerja untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan persatuan. Sebagai langkah ke depan, kita perlu mempertimbangkan beberapa solusi. Pertama, perlu adanya sistem beasiswa dan bantuan keuangan yang lebih baik untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi penghambat bagi mahasiswa yang berpotensi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana dari UKT harus dijaga dengan ketat agar
Peningkatan biaya benar-benar berdampak positif pada kualitas pendidikan. Hadirin semuanya, simpulannya, UKT tinggi bukanlah sebuah solusi tunggal yang dapat diterima begitu saja. Sementara ada potensi keuntungan dari segi peningkatan kualitas pendidikan. Dampak negatif terhadap akses dan kesetaraan pendidikan tidak bisa diabaikan. Kita perlu menemukan keseimbangan yang adil antara biaya dan juga kualitas, serta memastikan bahwa semua mahasiswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi ataupun kebudayaan, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang tinggi dan juga berkualitas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga orasi ini dapat membuka diskusi yang konstruktif dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.